Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan fiqh dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini masih melanjutkan tentang kemerdekaan beriktikad, atau bahwa yang namanya petunjuk, yang namanya kebenaran itu tidak bisa dipaksakan. Seorang dai hanya dapat menyampaikan mana yang hak dan mana yang benar, sedangkan masyarakat akan mendapatkan petunjuk tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kewajiban kita adalah menyampaikan, bukan memaksa orang untuk meyakini, bukan memaksa orang untuk mendapat petunjuk. Semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada halaman 143, masih tentang kisah Umar radhiyallahu anhu di awal-awal beliau masuk ke dalam Islam. Pak Nasir menuliskan, dengan segenap perhatiannya Umar bin Khattab membaca ayat-ayat pertama dari surat Thaha itu. Tiap-tiap kalimah satu demi satu menembus sampai ke lubuk hatinya. Dia ta'ajub. Kata Umar, ma ahsana hadzal kalam wa akramahu. Wahai alangkah indah kalimat ini dan alangkah mulianya. Umar bin Khattab taslim, diikrarkannya imannya kepada Allah dan Rasul. Dan semenjak itu Islam memperoleh seorang pembela yang tangguh dan gagah berani. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, sesungguhnya Islamnya Umar merupakan satu kemenangan. Sebelum itu kami tak sanggup melakukan sholat di Ka'bah. Sesudah Umar masuk Islam, dia berjuang menghadapi kaum Quraisy. Dia melakukan sholat di Ka'bah, lalu kami sholat bersamanya. Semenjak itu terus-menerus kami mempunyai gengsi, disegani oleh orang banyak. Dikabulkan ilahi, jualah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memohonkannya sebelum peristiwa tersebut. Rasulullah berdoa, Allahumma aidil Islam bi abil Hakim ibn Hisham atau bi Umar ibn al-Khattab. Wahai Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan Abil Hikam atau Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian kehendaki yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Demikianlah tidak ada sesuatu yang melindungi berkuasa atas i'tikad orang-orang yang beriman melainkan Allah Subhanahu wa taala juga. Dia yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada nur, cahaya yang terang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Maka dapatlah seorang pembawa dakwah mengambil kesimpulan sehingga mana batas wilayah dakwahnya. Bidang seorang mubaligh adalah balagh. Mubaligh adalah sebatas balagh. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan balagh? Balagh berarti menyampaikan dengan sempurna sampai balaghul mubin. Menyampaikan dengan keterangan yang jelas demikian rupa sehingga dapat diterima oleh akal dan dapat ditangkap oleh hati, dapat pula dicernakan oleh kedua-duanya. Balagh bukan sekedar mengumpulkan orang banyak lalu kita berpidato di muka mereka. Seluruh langkah dan perbuatan Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah selama 23 tahun terus-menerus semenjak beliau memberikan berita penerimaan wahyu yang pertama kepada Siti Khadijah sampai kepada masa beliau menyampaikan khutbah perpisahan, khutbah wada di padang Arafah, di mana beliau berulang-ulang minta persaksian oleh beribu-ribu umat. Ayyuhan nas hal ballaghtu? Allahumma na'am. Wahai manusia, apakah aku telah menyampaikannya? Maka semua orang di padang Arafah waktu itu menjawab, benar ya Rasulullah. Oleh turunnya ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, terakhir semuanya adalah tafsir dari kalimat balagh. Jejak risalah keseluruhannya dalam segala taraf dan tingkatannya
sampai terbinanya satu ummatan wasaton, sebagai yang dimaksud dalam wahyu ilahi, ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Semua itu memberi gambaran yang tepat bagi seorang mubaligh untuk mengetahui sampai kemana benarnya tingkatan-tingkatan dan sampai bagaimana benarnya cara-cara dari apa yang disebut balagh itu. Dalam pada itu, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu memberi mereka hidayah, melainkan Allah yang mengurniakan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 272. Bila seorang mubaligh diibaratkan dengan seorang petani, maka bidangnya ialah menabur bibit, mengolah tanah, memberi pupuk air, menjaga supaya bibit itu cukup mendapat udara dan sinar matahari, melindungi dari hama dan lain-lain. Adapun menumbuhkan bibit menjadi benih yang hidup adalah satu penciptaan yang terletak dalam kekuasaan Khalik semata-mata, di luar kemampuan dan bidang usaha seorang petani. Demikianlah hidayah yang mencetuskan sinar iman adalah semata-mata karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di luar jangkauan seorang pemaksa atas mereka. Tugasnya ialah mengingatkan, inzar bil Quran, mengingatkan dengan Al-Quran, dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran, bil Quran wa bit tariqatihi. Jadi semua para dai tentunya agar bersabar ketika mendapatkan umatnya, jamaahnya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha menyadarkan mereka dengan dalil-dalil akli maupun nakli, sehingga kelak jamaah mendapatkan petunjuk hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.